timun emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Ai. Hari ini aku akan menceritakan timun emas. Dan ada 3 lembar yang harus aku baca, guys. Nama judulnya nih, timun emas. Dan oh my god. Ayo kita langsung cerita. Pada zaman dahulu hidup sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya mereka belum saja dikaruniai seorang anak. Setiap hari mereka berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji timun. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, kata suami. Istri itu tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun anak itu harus kalian serahkan padaku sahut raksasa. Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu tanpa berpikir panjang mereka setuju. Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji
setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian tumbuhlah sebuah timun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama sampai mana tadi? Semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak. Lanjut yang kedua. Perempuan yang sangat cantik, suami istri itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bahagia, bangga padanya, tapi mereka menjadi sangat takut karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17 sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang, tunggulah sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, katanya petani itu. Segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini, katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. Ini
akan menolongmu melawan raksasa. Kenang, larilah cepat mungkin. Tuh dikejar tuh. Tuh dia, timun emas. Tunggu. Katanya, maka timun emas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sedih atas kepergian timun emas, tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan. Raksasa menunggu cukup lama menjadi tak sabarlah tahu telah dibohongi suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan pohon pondok petani itu. Lalu ia mengejar timun emas ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar timun emas. Raksasa semakin dekat timun emas, segera mengambil segenggam garam dari kantong kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhambat. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun emas berlari lagi, tapi kemudian raksasa hampir berhasil. Belum lagi. Menyusulnya, timun emas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Iya tuh, bukan lah. Ia mengambil. Nah, nih sama orang tuanya. Tuh, gak enak.
segenggam cabai itu dilemparnya ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dan duri yang tajam merangkap raksasa berteriak kesakitan sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri, tapi raksasa sungguh kuat. Ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir. Segenggam terasi udang lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhambat. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas, tapi di danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa
panik. Ia tak bisa bernapas, lalu tenggelam. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah. Orang tuanya, ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan anakku, kata mereka gembira. Sejak saat itu Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi. Sudah guys, Timun Masnya sudah siap guys ceritanya. Oh ya, lupa aku bilang tadi, jangan lupa subscribe, lonceng, dan kirimkan ke teman-teman kalian. Terserah aja mau dipindahkan kemana. Sampai jumpa. Wah.